Kemarin sih cuma 100 juta, ya sehari kadang 50 juta, 100, nah, tadi malam ya cuma 30 juta gitu. Ke pasar, terus cari nenek-nenek yang jualan nggak laku-laku, saya borong semua gitu aja. Terus kadang ke wanita-wanita malam yang mangkal. Halo, Assalamualaikum Ustadz Ujang Bustomi, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana, sehat Mas? Alhamdulillah, gimana? Ustadz juga sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ini Kalau kata orang Cirebon, waras, bergas, waras. surgi beras, barangnya kas, sering ramas gitu. Ustadz, ngomong-ngomong, selama pandemi udah habis berapa ini? Berapa juta duit dibagi-bagi ini? Karena saya lihat yang terakhir itu kok ya pas betul ya, pakai itunya bagi-bagi dalam rangka PPKM. Ini memang khusus PPKM sekarang atau yang sebelum-sebelumnya juga bagi-bagi itu? Ya, kalau berapanya kalau saya ngomong nanti dikiranya pamer lagi. Ria. Yang pasti saya sudah lama dari tahun 2004. Kan tetapi saya bagi-bagi itu bukan karena saya sok ada uang terus saya punya. Kan tapi saya pernah merasakan bagaimana saya tidak punya uang, begitu aja. Nah, itu kalau yang beredar kemarin itu persisnya kapan sih direkamnya itu? Itu hari apa ya? 2 hari kemarin lah. 2 hari kemarin. Nah, itu ya. kan karena itu dibaginya di pinggir jalan ya? Iya. Kayak gitu kan. Nah, kritiknya kan ada sedikit tuh muncul tuh. Wah, ini Ustadz gimana nyontoin nggak bener nih. Oh, maskernya melorot, menimbulkan kerumunan juga katanya itu kan bagi-baginya itu. Ya, saya saking senangnya sampai masker melorot pun saya nggak tahu. Nggak sadar, taunya itu ketika di film, waduh, masker melorot. Ya. Dan sebenarnya hari itu saya cuma pengen datangin pos-pos penyekatan saja. Pos penyekatan yang di situ banyak sekali pejuang-pejuang PPKM. Dalamnya ada TNI, ada Polri, dan semua yang ada di situ. Dan tapi ketika saya datangin kan warga juga kan akhirnya nyerang gitu. Akhirnya saya pengennya sih satu-satu, cuman ya malu. Nyerang atau mendekat, mungkin mendekat kali bukan menyerang. Kalau menyerang kesannya bawa batu, bawa kayu, mentungin nih Ustadz. Jadi kan gimana, takut nggak kebagian atau gimana? Nah. Itu bawa berapa gembol duitnya itu kemarin? Kemarin sih cuma 100 juta. Oh, cuman tuh ya? Enggak. Emang biasanya berapa? Ya sehari kadang 50 juta, 100. Tadi malam ya cuma 30 juta gitu. Kang Ustadz, selain ke masyarakat yang di pinggir jalan, itu biasanya kemana Kang Ustadz bagi-bagi itu? Saya biasanya datangin orang-orang jompo yang layak untuk saya kasih, ketika orang yang tidak punya rumah, saya bedah rumah. Seorang yang tidak punya keluarga sakit, saya datangin. Terus juga anak-anak yatim, semualah. Cuman karena kemarin ya tidak di luar dugaan lah, di luar dugaan. Itu biasanya ada tim survei dulu gitu, mana lokasi-lokasi yang akan didatangi? Saya langsung keliling aja. Kalau survei nanti takutnya keluarganya dia sendiri. Makanya mending saya datang langsung aja. Semua divideokan, dimasukkan ke YouTube? Enggak, YouTube itu baru kemarin dan tadi malam aja. Berarti ke pemukiman padat kayak gitu ya, ke kampung nelayan juga ya didatangi? Ya, ke kampung nelayan, ke pasar, terus cari nenek-nenek yang jualan nggak laku-laku, saya borong semua gitu aja. Terus kadang ke wanita-wanita malam yang mangkal, saya suruh pulang, dia kebutuhannya apa, itu buat beli susu atau buat bayar ini, saya kasih uangnya terus suruh pulang. Disuruh apa diajak pulang? Saya suruh pulang. Pulang. Diajak pulang bahaya lagi nanti. Berantem sama istrinya nanti. Ustadz,
ngomong-ngomong, gimana asbabun nuzulnya nih Ustadz menjadi YouTuber ini? Jadi begini, kan awal pandemi, awalnya pandemi itu 1 tahun yang lalu lah. Saya 1,4 bulan, 1 tahun 4 bulanan lah. Dan awal pandemi itu kan tutup total tuh Padepokan, bukan tutup total. Dan saya portal semuanya, belum ada yang masuk. Kan biasa saya itu orang lapangan, saya biasa keluar, saya biasa berinteraksi dengan orang di Padepokan. Bahkan di Padepokan sendiri pun 1 kali 24 jam saya menerima orang-orang yang pengobatan secara gratis. Nah waktu itu ketika lockdown kan, wah saya ada kegiatan, pusing nih, stres. Jadi akhirnya saya iseng-iseng aja bikin video, dan saya banyak sekali orang yang membuat konten-konten video mengobati orang kena santet. Waktu itu saya berpikiran, nah kenapa ngobatin orang yang kena santet? Gimana kalau saya cari dukun santetnya aja nih, biar langsung clear. Begitu. Jadi awalnya seperti itu. Ya, makanya kemudian Ustadz Ujang ini katanya dikenal, wah ini Ustadz yang banyak melakukan istilahnya perlawanan ya, melawan praktek-praktek dukun santet di Cirebon gitu kan ya. Kalau melawan tidak, kalau melawan itu waduh berarti saya terlalu gede dong melawan. Jadi saya sebenarnya sih intinya saya silaturahmi ke semua praktisi dan saya hormat dan saya angkat topi saya pada semua praktisi-praktisi yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang tidak ada yang bisa kecuali atas izin Allah. Akan tetapi ketika orang itu dikasih kelebihan sama Allah, bisa ini, bisa itu, semuanya untuk mencelakakan orang, untuk membuat orang bangkrut, untuk membuat orang binasa dengan santetnya, dengan sihirnya. Nah, itu yang saya tidak setuju. Nah, ketika saya datangin, diomong baik-baik, masih mau, tidak masalah. Awalnya sih ketika ada orang datang ke sini, kena santet, terus saya deteksi nih orangnya seperti ini, saya datangin, dia masih ngeles, ya saya ajak tarung sekalian. Tapi kalau orang itu punya kelebihan yang dikasih sama Allah untuk membantu, untuk mendoakan yang baik-baik, saya dukung semuanya. Siapapun itu, hatta tukang beca, tukang ojek, bisa ngobatin, bisa menyembuhkan, bisa ngobatin kan, karena yang menyembuhkan kan Allah. Dan ikhtiar melalui siapa aja gitu. Saya hormat. Kalau untuk mencelakakannya saya sikat. Ustadz Ujang, ini kan tadi Ustadz cerita dimulai awal pandemi, Padepokannya sepi gitu kan. Tapi kemudian sekarang malah bagi-bagi duit. Ini sumbernya dari mana duitnya itu? Kan nggak ada sebenarnya saya itu kan bukan hanya terfokus di YouTube saja dan tidak terfokus di pengobatan saja. Saya semenjak dulu tahun 2009 pun saya sudah mengisi program di Trans 7 lah, di acara program Dua Dunia. Apa programnya apa? Acara programnya Dua Dunia. Oh iya. Di Trans 7. Nah setelah itu, setelah 2 tahun saya ngisi program di Dua Dunia, saya mencoba membuka usaha-usaha yang lain seperti saya belajar untuk menjadi kontraktor, saya belajar untuk membangun rumah subsidi, ya 5.000 meter dulu, sampai tambah lagi hektar, sampai alhamdulillah sekarang juga ada sekitar 14 lokasi lah. Di Cirebon semua? Atau di luar Cirebon juga? Di Cirebon semua. Nah itu yang nggak pernah saya publish, kan ngapain sih publish gitu. Jadi orang taunya saya YouTuber nih, uangnya dari YouTube. Makanya ketika saya uang dari YouTube ya saya bagiin aja. Nah, untuk makan sih dari situ aja saya alhamdulillah cukup. Kalau Kang Ujang penghasilan dari YouTube berapa sih? Aduh, jangan nanya-nanya lah. Malu saya. Malu. Itu mingguan atau bulanan dapat? Bulanan. Malu saya takut ketahuan orang pajak, nanti saya disuruh berpajak. Enggak lah, kan sudah dibagi-bagi ke masyarakat itu kan, langsung bermanfaat itu. Wow. Nanti banyak yang nggak suka lagi. Dan yang penting di atas gajinya presiden lah gitu aja. Asik. Subscribernya udah berapa sekarang di YouTube itu? Udah 5,8 juta.
hanya dalam tempo 1 tahun lebih gitu ya? 1 tahun lebih. Belum sampai 1,5 tahun, lumayan juga itu ya. Ya, daripada manyun. Daripada manyun. Punya tim kreatif sendiri nggak? Saya tidak punya tim, makanya kemana-mana saya videoin sendiri. Kemarin aja bagi-bagi uang yang upload di videonya di YouTube kan videonya buram-buram gitu. Saya dari HP sendiri, saya simpen sendiri, saya upload sendiri. Saya kemana-mana nggak punya tim editing, nggak punya tim gator, karena setiap malam pun saya selalu live streaming. Nah, Ustadz, kalau selain punya macam-macam kontrakan, usaha kontraktor, usaha apa lagi itu lainnya? Itu developer ya, membangunin rumah-rumah subsidi. Oh gitu. Kalau kontraktor dulu bangun jalan, gitu, bangun jembatan, gitu aja. Bisnis lainnya apa lagi? Sekarang saya lagi membuka pariwisata. Daerah Cirebon apa wisatanya? Kan nggak terlalu banyak. Lagi membuka pariwisata sendiri di belakang Padepokan, namanya Talaga Langit. Talaga Langit. Iya. Apa keunikannya apa? Hal menariknya? Itu saya Talaga tuh danau kan? Ya, saya bikin kolam renang, tapi kolam renangnya itu tingkat. Di atas sama di bawah, dari atas ke bawah itu ada air terjun. Nah, di situ saya yang menariknya nanti saya akan bikin museum dukun santet. Oh. Gimana? Iniannya gimana? Kira-kira museum dukun santet isinya kan apa aja itu? Isinya semua benda-benda yang dukun santet untuk praktekkan untuk menyantet orang yang ketika bertemu dengan saya ambil. Oh, bilangnya barang rampasan lah ya, tanda petik, barang rampasan. Rampasan perang. Rampasan perang. Itu kalau yang soal Padepokan Anti Galau ini kapan ada itu? Saya buka Padepokan Anti Galau itu sekitar tahun 2013. 2013. Sebelumnya saya 2004 saya keluar dari pesantren, saya menerusin abah saya. Kebetulan abah saya juga seorang praktisi. Saya meneruskan di rumah orang tua saya 2004. Terus 2013 saya hijrah, saya bikin Padepokan sendiri dan dinamakan Anti Galau. Apa kok namanya Anti Galau? Memang buat orang-orang yang galau saya gitu? tidak punya anti bacok, tidak punya anti tembak, saya hanya punya anti galau saja. Kan begitu. Ketika tidak galau, insya Allah kita otaknya makin cerdas. Itu maksudnya buat orang-orang jomblo yang nyari jodoh atau gimana maksudnya? Dulu awalnya ketika anti galau sebenarnya saya menerima orang-orang yang gila dan depresi dan juga orang kecanduan narkoba. Dulu sempat ada sekitar 200 orang yang saya tampung, yang saya bina selama 2 tahun. Karena lama-lama saya juga kebawa stres, jadi ya saya bubarin. Jadi akhirnya saya tutup. Sekarang dibuat pesantren untuk anak-anak yang mau belajar tentang ilmu hikmah. Ini menarik untuk yang ilmu hikmah. Kan kalau saya lihat beberapa konten itu Ustadz Ujang tuh ada membagikan salawat-salawat gitu ya. Ya. Saya sama temen-temen punya nggak doa atau salawat khusus anti corona gitu kan? Surat-surat atau amalan-amalan yang perlu dipraktekkan nih selama corona, apalagi sekarang katanya jenis variannya varian Delta nih, sangat ganas gitu kan. Ya, kemarin sih sempat banyak yang nanya, Kang, surat apa sih agar kita terhindar daripada wabah corona? Ya, saya jawab simpel saja. Ya, kalau kita mau terhindar daripada corona, baca aja surat edaran dari Pak Bupati, Pak Wali Kota, udah itu cocok itu. Kan bahasanya surat, bukan surah. Oh, oke. Kalau surah apa yang di dalam Quran? Al-Quran bisa. Yang pentingnya, hatta bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Kadang orang ketika membaca apapun hatinya sama mulutnya kan nggak sinkron, ya susah.
Jadi sebetulnya tidak ada ayat atau surat-surat khusus di dalam Al-Quran yang perlu diamalkan. Semua bisa, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas, baca aja sebisanya. Atau baca Astagfirullahaladzim. Yang penting khusyuk dan istiqomah ya antara niatnya semua karena Allah. Lillah. Kan seperti halnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau semuanya karena Allah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, asal karena Allah, ya kenapa tidak? Nah, tapi Ustadz, di antara teman-teman seprofesi kayak Ustadz gitu, para dai, para ceramah, meskipun corona atau pandemi ini udah berjalan 1 tahun, masih ada aja yang nggak percaya bahwa corona ini nyata gitu loh. Udah puluhan ribu, 100-an ribu lebih korbannya gitu kan. Dan sekarang makin banyak yang meninggal gitu kan. Upaya Ustadz sendiri untuk membantu memberikan pemahaman ke masyarakat. Khususnya nih misalnya kan lusa, ini kan Idul Adha nih, ada yang ngotot enggak, tetap harus pengen melakukan sholat berjamaah di masjid katanya. Ya kita begini saja. Penyakit kan tidak hanya corona. Kalau orang tidak percaya dengan corona, berarti kan tidak percaya dengan penyakit-penyakit yang lain. Kan tergantung bagaimana kita bagaimana kita menyampaikan atau mana ya, seperti apa. Kan banyaknya di sini juga banyak sih orang-orang itu corona nggak ada. Kan mereka mau bicara mau nggak ada, mau ada, hak-hak mereka. Akan tetapi yang namanya penyakit itu kan gaib. Gaib kan gaib. Sama seperti penyakit-penyakit yang lain kan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Beda kalau mules nih sakit perut. Nah, udah wasilah ini aja minta sama Allah pelantara ini. Tapi kan ketika penyakit corona ini kan gaib. Jadi sesuatu yang gaib nggak harus dipermasalahkan. Jadi kita patokannya ya umaroh saja pemerintah. Ketika pemerintah sebenarnya kita ngikut. Karena kita sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara Indonesia yang hidup di Indonesia, yang makan di Indonesia, bahkan mati pun nanti dikubur di Indonesia. Ya bagaimana kita mencintai Indonesia. Indonesia ada pemimpinnya, kita cintai pemimpin. Pemimpin bicara seperti kita ikuti. Itu jangan dibesar-besarkan. Kita sebagai warga, sebagai rakyat, berdoa saja mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan semuanya bisa kembali normal seperti biasa. Kan begitu. Jadi nggak harus yang tidak percaya dengan corona, ya udah uskut diem. Mau percaya mau tidak tinggal diem, berdoa saja. Jangan saling membuli, jangan saling menyalahkan, kita introspeksi diri masing-masing. Kalau memang tidak percaya corona, ya udah tinggal diem. Kalaupun orang tidak suka, ya udah diem. Diam lebih baik, itu aja. Karena gaib, takutnya kena karma terus diserang gaib kan, gitu. Mau tidak percaya ada, mau ada karena dia nggak percaya, ya susah. Kalau orang yang sudah benci kan susah. Ustadz Bustomi sendiri latar belakangnya apa sih? Orang tuanya memang tadi katanya memang punya pesantren juga? Orang tua saya tidak punya pesantren, akan tetapi seorang praktisi. Praktisi gimana maksudnya? Ya spiritualis lah. Spiritualis. Tahu spiritualis? Kalau itu ya praktisen, seorang kiai lah, kiai kampung lah. Kan saya dukun atau kayak gitu atau gimana? Bukan. Dukun santet. bukan yang dukun santet. Dia suka nolong-nolong orang gitu, seperti saya ngobatin orang yang itu, bantu-bantu doain orang. Dan sebagai praktisi lah saya juga kan meneruskan perjuangan orang tua saya. Saya tidak pernah sekolah. Saya SD pun sampai kelas 5. Kelas 5 dan sampai sekarang saya nggak pernah tahu yang namanya SMP, SMA, apalagi kuliah saya nggak pernah. Dari mulai kelas 5 saya sudah di pesantren salaf. Saya di pesantren sekitar kurang lebih 12 tahun lah di pesantren. Pesantren mananya?
Pertama di pesantren Kempek itu di Kiai Umar. Terus setelah itu saya langsung ke Kediri, ke Pare, Wagian. Terus pernah juga saya pesantren di Lirboyo. Saya pernah juga ngandon tidur di Grobogan Purwodadi. Saya juga pernah ngandon tidur ya di mana-mana lah. Ada sekitar 7 pesantren yang saya ngandon tidur. Kenapa istilahnya nyebutnya cuma numpang tidur? Bukan Ya, nyantri numpang gitu. tidur karena ya saya sih santri. Saya anak pesantren. Kalaupun saya salah, jangan salahkan pesantren, salahkan saya karena saya yang salah. Gitu. Kan saya sendiri, orang tua saya namanya kan Haji Lukman Hakim bin Kiai Menteri Hudori. Agama kemarin. Terus bapak saya itu Kiai Hudori, terus Kiai Jamhur, Kiai Harif, Kiai Tubagus Muhyiddin, Tubagus Soleh, dan terus sampai ke Maulana Hasanuddin Banten, sampai ke Sunan Gunung Jati, terus dan sampai ke atasnya sampai ke Rasulullah. Panca kakinya. Saya pikir hoak itu ada yang nulis Ustadz Ujang ini keturunan Sunan Gunung Jati. Ada. Benar ya, ada panca kaki gitunya ya? Ada. Mau saya bacakan atau gimana? Panjang antar habis. Cuman 14 kok. Oh, gitu. Ustadz Ujang, untuk keseharian, bukan keseharian, selain apa tadi bisnis di developer, sekarang ngisi konten di YouTube, punya aktif di organisasi kemasyarakatan gitu nggak, Ustadz Ujang? Saya pernah jadi ketua GP Ansor Kabupaten Cirebon. Oh, kapan? Sejak kapan sampai kapan? Sejak tahun 2000 berapa? 17, 18, 19, 20. Sejak 2017. Satu periode. Nah, 2 periode saya tidak mencalonkan lagi. Kenapa? Ya, karena saya sibuk di YouTuber, jadi saya tidak mencalonkan lagi. Itu kan kalau Ansor ya, Ansor tuh kan belakangan sering banget, bukan bentrokan sih, ya berselisih pendapat lah ya dengan sejumlah kalangan tertentu itu. Kalau di Cirebon sendiri seperti apa? Saya di Cirebon, di GP Ansor sendiri, saya menjalankan roga organisasi, jadi mengedepankan akhlakul karimah yang baik. Jadi tidak menggunakan cara-cara arogansi. Dan karena ormas-ormas yang lain juga ketua-ketuanya banyak sahabat-sahabat saya dan teman-teman saya. Jadi lebih ke arah kita diskusi saja. Bagaimana caranya kita menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah bersama-sama. Itu aja. Dan bagaimana menjaga NKRI ini bersama-sama. Ini menarik. Komitmen kebangsaannya ada, follower, subscriber sampai berapa, 5,8 juta. Nggak ikut nggak keinginan nyalon nggak? Jadi anggota DPR atau malah mau jadi Bupati Cirebon ke depan nih? Saya tidak punya ijazah. Oh. Saya katakan SD saya nggak sekolah, nggak tamat. Ketika kita mau mengabdi ke masyarakat, tidak harus menjadi dewan, tidak harus menjadi bupati, tidak harus menjadi gubernur, dan tidak harus menjadi YouTuber. Kan ya, tergantung dirinya masing-masing saja. Saya sudah mensyukuri apa adanya saya seperti ini. Saya menjadi diri saya sendiri. Bagaimana saya menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang benar-benar manfaat untuk orang lain. Itu saja. Jadi enggak, kemarin saja waktu pencalegan saya masih jadi ketua Ansor. Saya modalin semua kader-kader saya untuk menyaleg. Nih, kamu nyaleg di sini. Saya sih nggak tertarik. Main ya. Banyak madorotnya menurut saya. Kalau menurut orang banyak masalahnya ya terserah saja. Menurut saya kan begitu. Ngomong-ngomong, istri nggak pernah komplain itu duitnya dibagi-bagiin gitu aja. Jangan-jangan juga jatah dapur istrinya kepake juga. Saya sama istri sama-sama pengusaha. Jadi kantongnya masing-masing.
aman. Istrinya usaha apa, Kang? Apanya? Istrinya? Ya ada di catering, sama juga kalau saya di perumahan subsidi, kalau istri saya di perumahan non subsidi yang komersil. Kalau saya mah jualannya yang murah-murah rumahnya, kalau itu yang mahal-mahal. Jadi kantongnya banyak istri, kan begitu. Jadi nggak akan protes ya Kang Ujang bagi-bagi ya. Karena kantongnya lebih banyak istri. Lebih tebel. Dalam waktu dekat apa rencananya Kang Ujang? Dalam waktu dekat saya seperti biasa, karena dampak daripada PPKM ini kan banyak sekali orang yang tidak melaksanakan kurban. Saya akan menyebar beberapa kambing di beberapa pesantren dan juga di beberapa musola-musola yang kena dampak dari PPKM ini. Dan juga saya akan terus mensosialisasikan kita harus semangat, saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Don't worry, be happy. Begitu. Oke. Kang Ujang Ustomi, terima kasih ya sudah berkenan sama-sama dengan kami dari Detikcom. Siap. Yang Kang Ujang sampaikan tadi, semoga kita semua tetap disiplin dengan protokol kesehatan demi kesehatan pribadi juga orang-orang terdekat dan masyarakat kita semua. Semoga juga pandemi ini cepat berlalu. Amin, amin, amin. Kang Ujang, terima kasih ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.